wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Laura Satira Mudani dengan NIM 1245010142. Di sini aku akan menjelaskan subbab dari buku Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah, Teori, dan Pemetaan Kawasan oleh Bapak Asep Ahmad Hidayat. Di sini aku akan menjelaskan sebab dari Asia Tengah. Baik, kita akan langsung memulai untuk membahas dari Asia Tengah. Asia Tengah merupakan salah satu kawasan yang memiliki posisi yang strategis karena berada di antara benua Asia dan benua Eropa. Wilayah ini menjadi jalur perdagangan dunia sejak masa lampau. Selain untuk menjadi jalur perdagangan, di situ juga di kawasan tersebut juga menjadi media untuk penyebaran agama, untuk ilmu pengetahuan dan peradaban, termasuk untuk menyebarkan agama Islam. Karena tadi aku bilang bahwa Asia Tengah itu tuh adalah jalur yang dia itu berada di jalur yang sangat-sangat strategis karena berada di benua Asia dan benua Eropa, yang dimana benua Asia itu banyak banget mayoritas Muslim. Dan banyaknya kayak ekonomi juga pada bagus, perdagangan banyak itu dari benua Eropa. Kawasan Asia Tengah meliputi dari 5 negara yang dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Yang pertama adalah Kazakhstan, yang kedua ada Uzbekistan, yang ketiga ada Turkmenistan, dan yang keempat Kirgistan, dan yang terakhir adalah Tajikistan. Wilayah ini diliputi oleh banyak sekali gurun, ada gurun, lalu ada padang rumput, ada pegunungan, dan ada banyak sekali yang meliputi bagian dari Asia Tengah, serta memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama dari minyak bumi, gas alam, batu bata, uranium, dan berbagai hasil tambang lainnya. Maka dari itu, Asia Tengah itu adalah termasuk peran penting dalam perekonomian regional maupun internasional karena mempunyai banyaknya tambang emas gitu loh di sana. Tapi tetap saja yang walaupun namanya negara pasti ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Walaupun tadi dari Asia Tengah itu banyaknya tambang-tambang emas, selalu ada nutrium segala macam, gas alam, minyak bumi, tetap aja karena Asia Tengah tuh dihimpit oleh 2 benua, maka dari itu tuh banyak sekali bukit-bukit yang mengitari daerah Asia Tengah. Maka dari itu jarang sekali ada tanaman yang bisa tumbuh atau tumbuh subur gitulah di sana karena dia bukan kawasan tropis gitu loh. Paling yang paling banyak gitu loh yang ada di Asia Tengah, terutama di wilayah Uzbekistan, yaitu ada kapas nih yang bisa survive atau tahan dengan cuaca ekstrim di sana. Islam mulai masuk ke Asia Tengah pada abad ke-7 Masehi melalui ekspansi dinasti Umayyah yang kemudian berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Kota-kota seperti Samarkand dan Bukhara menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada saat itu. Dari kawasan ini lahirlah banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dunia, seperti Imam Al-Bukhari dalam bidang hadis, Ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan ilmu filsafat, serta Al-Biruni dalam bidang astronomi, geografis, dan matematika. Hal ini menunjukkan bahwa Asia Tengah pernah menjadi salah satu pusat intelektual Islam yang sangat berpengaruh. Karena banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang ada pada saat itu membuat wilayah Asia Tengah menjadi wilayah yang sangat intelektual dan sangat-sangat berkembang dalam ilmu pengetahuannya tersendiri. Namun perkembangan Islam di kawasan ini sempat mengalami kemunduran ketika berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pemerintah Soviet menerapkan kebijakan yang membatasi aktivitas keagamaan sehingga kehidupan umat Islam mengalami tekanan. Banyak masjid ditutup, lembaga pendidikan Islam dibatasi, dan praktik keagamaan diawasi secara ketat oleh negara pada saat itu. Maka dari itu kan Uni Soviet juga nggak bertahan lama kan. Tadi aku juga udah bilang bahwa 5 negara yang ada di wilayah Asia Tengah itu dulu adalah bentukan dari Uni Soviet. Sebenarnya kalau
nggak ada Uni Soviet pada saat itu, ya mungkin nggak ada juga ya 5 negara pada saat ini sekarang gitu loh. Sebenarnya ada plus minusnya juga gitu kan, tapi karena Uni Soviet ini sangat-sangat nggak mau gitu loh ada kegiatan keagamaan, itu loh yang bikin menjadi masalah pada Uni Sovietnya sendiri. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, negara-negara Asia Tengah memperoleh kemerdekaannya sendiri. Sejak saat itu, kehidupan keagamaan mulai mengalami kebangkitan. Masjid-masjid yang awalnya ada yang udah ditutup tuh dibangun kembali, direnovasi lagi, diaktifkan kembali. Kehidupan pendidikan Islam berkembang dan masyarakat memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Walaupun demikian, pemerintah di beberapa negara masih menerapkan pengawasan terhadap aktivitas tersebut dengan alasan menjaga stabilitas nasional dan mencegah berkembangnya gerakan radikal. Dalam bidang ekonomi, Asia Tengah memiliki potensi yang sangat besar karena didukung oleh sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Negara seperti Kazakhstan dan Turkmenistan dikenal sebagai penghasil minyak bumi dan gas alam, sedangkan Uzbekistan memiliki daya mineral, kapas, dan emas dalam jumlah besar. Potensi ini menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi kawasan. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, masalah distribusi sumber daya, serta dinamika politik di kawasan. Kesimpulan pada materi kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwa wilayah Asia Tengah memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam sejarah dunia Islam. Dikarenakan banyaknya ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari sana, tadi seperti ada Imam Al-Bukhari, ada Ibnu Sina, dan kekayaan-kekayaan alam yang ada pada wilayah tersebut. Lalu kayak walaupun tadi ada yang namanya masa sulit gitu ya pada saat Uni Soviet itu, tapi setelah itu tuh mereka mencoba bangkit kembali dan mengaktifkan keagamaan di sana. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.